Halo teman-teman, kenalan yuk, ini biodataku. Oke, teman-teman di sini ada yang tahu nggak dimensi pendidikan IPS itu apa aja sih? Belum kak. Oke, karena belum ada yang tahu, yuk simak pemaparan berikut ini. Let's go! Menurut Satria, program IPS yang komprehensif adalah program yang mencangkup 4 dimensi, yaitu ada dimensi pengetahuan, ada dimensi keterampilan, ada dimensi nilai dan sikap, serta dimensi tindakan. Walaupun 4 dimensi ini memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi mereka mencakup satu sama lain untuk saling melengkapi. 4 dimensi ini dibedakan agar guru dapat merangsang pembelajaran IPS secara sistematis dan untuk meyakinkan bahwa semua kawasan sudah terliput. Secara konseptual, pengetahuan mencangkup fakta, konsep, dan juga generalisasi yang dipahami oleh siswa. Fakta adalah data yang spesifik tentang peristiwa, objek, orang, dan hal-hal yang terjadi dalam pembelajaran IPS. Siswa dapat mengenal berbagai jenis faktor, khususnya yang terkait dengan kehidupan, seperti usia dan tingkat kemampuan berpikirnya. Konsep dasar yang relevan untuk pembelajaran IPS diambil terutama dari disiplin. Ada disiplin ilmu sosial seperti isu-isu sosial dan tema-tema yang berasal dari banyak dimensi ilmu sosial, tergantung pada jenjang dan kelas sekolah tersebut. Di mana kecakapan dalam mengelola dan menerapkan informasi merupakan keterampilan yang sangat penting dalam mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang mampu berpartisipasi secara cerdas dalam masyarakat demokrasi. Ada 4 unsur keterampilan dalam dimensi IPS. Yang pertama adalah keterampilan meneliti, di mana keterampilan ini diperlukan untuk mengumpul dan mengelola data. Yang kedua, ada keterampilan berpikir, di mana banyak berkontribusi dalam masalah terhadap pemecahan masalah dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat secara efektif. Maka dari itu, perlunya dikembangkan keterampilan berpikir siswa oleh guru yang ada di dalam kelas ketika melakukan pembelajaran. Yang ketiga, yaitu keterampilan partisipasi sosial, di mana berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain karena di dalam kehidupan masyarakat masih banyak yang menggantungkan hidupnya kepada kehidupan kelompok. Yang terakhir yaitu yang keempat, keterampilan berkomunikasi, yaitu salah satu aspek yang sangat penting dalam pendekatan pembelajaran IPS, khususnya dalam inquiry sosial. Maka dari itu, siswa sangat diperlukan dan diberikan kesempatan untuk mengungkapkan pemahaman dan perasaannya secara jelas, efektif, dan kreatif melalui dorongan para guru untuk siswa dalam mengungkapkan gagasannya dalam bentuk film, dalam bentuk drama, seni, ataupun pertunjukan, bahkan dalam bentuk peta, sehingga siswa termotivasi untuk bisa menjadi pendengar dan pembicara yang baik. Nilai merupakan sesuatu yang berharga, di mana keyakinan atau prinsip perilaku yang telah mempribadi di dalam diri seseorang atau kelompok masyarakat tertentu yang ketika berpikir dan bertindak. Nilai dan sikap dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada nilai substansi, di mana keyakinan yang telah dipegang oleh seseorang dan umumnya hasil belajar bukan sekedar menanamkan atau menyampaikan informasi semata atau setiap orang memiliki keyakinan tentang suatu hal. Yang kedua ada nilai prosedural, di mana peran guru dalam dimensi nilai sangat besar,
terutama dalam melatih siswa sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran di kelas, di mana perlu dilatih dan dibelajarkan kebenaran dan menghargai pendapat orang lain. Tindakan sosial merupakan dimensi IPS yang penting karena tindakan dapat memungkinkan siswa menjadi peserta didik yang aktif dengan belajar secara konkret dan praktis, serta dibelajarkan pada semua jenjang atau semua tingkatan kelas di kurikulum IPS. Ada 3 contoh atau model aktivitas dimensi tindakan sosial dalam pembelajaran IPS. Yang pertama ada percontohan kegiatan sosial dalam memecahkan masalah di kelas seperti berorganisasi dan bekerja sama. Yang kedua, berkomunikasi dengan anggota masyarakat dapat diciptakan. Yang ketiga, pengambilan keputusan dapat menjadi bagian kegiatan kelas, khususnya pada saat siswa diajak untuk melakukan inquiry. Nah teman-teman, sekarang sudah tahu kan dimensi pembelajaran IPS itu apa aja? Oke, jadi sampai akhir pemaparan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.